Halo teman-teman semuanya, selamat datang di program Kerja Diksi Diskusi Asik episode kedua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari bidang Medkominfo dengan saya Winda Hardita Sari dan rekan saya Niken Aprilia. Pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa yaitu dengan Kak Nuri Azahra SPSI yang merupakan seorang MC yang profesional. Nah, untuk itu pada episode kedua kali ini bertemakan Speak Confidently to Inspire the Crowd. Nah, agar teman-teman lebih tahu tentang Kak Nuri dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Ini teman-teman aku senang banget diundang ke sini. Jadi kenalin, namaku Nuri Azahra. Cuman kalau teman-teman dari circle pekerjaan dan vendor kebanyakan kenalku namanya Uni. Karena IG-ku namanya Uni.NUI. Nah, kebetulan aku sudah mengawali perjalanan MC-ku itu semenjak kuliah, jadi kurang lebih di tahun 2018 akhir. Jadi ya kurang lebih udah 5 tahun lah kayak gitu. Ya sudah menapaki terjal-terjal dan batu-batuan yang ada di depan sana. Kayak gitu. Kak Nuri boleh nggak ceritain tentang perjalanan karir Kak Nuri sebagai public speaker atau MC padahal berasal dari jurusan psikologi, yang mana itu kan nggak Itu selaras ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin tentang jurusan, dulu sebenarnya aku salah jurusan. Dulu aku bukan pengen dari psikologi, pengennya malah pendidikan agama Islam. Beda jauh ya. Ternyata tanteku dulu dari pendidikan SLB waktu itu di UPI di Bandung. Terus pada akhirnya aku lah udah saking frustasinya ya, nggak masuk, ditolak beberapa kali. Ya pada akhirnya disuruh masuk psikologi. Nah awalnya rada stres tuh karena burnout banget, banyak banget psikologi itu sikmanya banyak tugas. Terus di semester 6-7 baru aja kayak sadar, oh ternyata butuh juga ya psikologi. Nah disitulah mulai mencari. Kebetulan aku dulu pada akhirnya kenal yang namanya komunikasi itu karena aku dulu masuk salah satu brand kecantikan dan aku di situ jadi kayak ambasadornya. Disitulah kayak banyak leadership diajarin, personal branding dan sebagainya. Nah disitu aku pada akhirnya ngenal dan tanya ke diri aku pengen jadi apa, pengennya gimana, dan kedepannya kayak gimana. Dari situlah, jadi di tahun 2018 September kalau nggak salah, itu pertama kali di hire sama kayaknya pemerintahan di Jogja, tapi tempatnya itu acaranya di JCM. Nah disitulah akhirnya kayak mulailah di situ kayak mulai nge-branding, mulai kenal satu sama lain. Aku nge-DM-in host yang ada di Trans TV. Itu cara aku belajar kayak gitu. Aku DM. Oh iya. Aku DM-in hostnya, aku DM, anchornya aku DM, terus beberapa coach yang di Surabaya pun aku DM. Itu cara belajar kayak gitu. Itu nge-DM tuh nanya gimana cara Nanya gimana caranya MC, cara bawanya gimana, iya. Tanya-tanya. Jadi karena dulu nggak ikut kelas ya, belum punya uang buat ikut kelas karena yang kelas public speaking. Kalau sama coach kan mahal banget, ya kan. Akhirnya mau nggak mau ya aku DM-in mereka, ada yang ngejawab, ada yang enggak. Kayak gitu, kayak hostnya reportase, kalau mungkin sekarang CNN ya. Ada yang balas juga. Iya, dari situlah aku belajar. Nah, tadi kan kakak udah jelasin nih bagaimana perjalanan karir kakak jadi seorang MC. Nah, ada nggak sih kak tantangan atau hambatan jadi seorang MC? Dan gimana sih cara kakak untuk mengatasi hal tersebut? Hambatan jadi seorang MC? Iya. Dulu mungkin kalau dibilang hambatan itu dibilang enggak ya. Sekarang MC banyak bermunculan. Banyak banget bermunculan. Kalau kita mau ngomongin dari segi bisnis kayak gitu ya, pada akhirnya mungkin banyak anak-anak baru yang biasanya kalau kita ngomongin soal harga ya, itu kan mereka bisnis ya. Mereka kayak istilahnya punya rate sendiri yang masih di awal-awal, yang pada akhirnya karena semakin lama MC semakin jam terbangnya banyak, dia harganya semakin tinggi. Karena lamanya seperti itu. Jadi kayak orang tuh pada akhirnya respect dari situnya. Nah, dari situlah akhirnya kayak aku ngerasa hambatannya ya gimana caranya kita berinovasi. Gimana caranya kita nyari keunikan kita sebagai MC, karena kan MC kan punya jalurnya sendiri ya. Ada yang dia host di konser, ada dia di formal, unformal, dan biasanya orang-orang yang sudah terbiasa di konser, kalau dia masuk ke formal atau unformal dia nggak bisa, cuman dia harus bener-bener kayak pakem. Teman aku dia kebetulan ada juga seorang MC, dia sudah terbiasa di konser, terus akhirnya kayak karena terbiasa di konser, masuk acara formal mereka tetap
paham nggak? Kayak kurang gitu ya? iya, kayak kurang bisa pakem ya, tetap bercanda-bercanda nah gitu ya. Jadi kayak perjalanan MC itu di tahun 2018 awalnya masih mencoba beberapa hal, ketika perjalanan dari tahun ke tahun pada akhirnya aku tahu nih, oh ternyata aku cocoknya di sini. Apa itu tuh, Kak? aku lebih ke acara informal, lebih ke acara formal dan semi formal. Kalau konser jiwaku kurang cocok di situ. Gitu. Kayak gitu. Kalau menurut Kak Nur ini gimana caranya biar perhatian audiens tuh tetap ke MC gitu? Padahal kan biasanya audiens kan kayak gampang bosen Dan arahan pandangannya, kontaknya nggak ke kita, kayak gitu. Nah, itu balik lagi kita ngomongin ke psikologi ya. Mereka nggak ada di kontrol kita gitu istilahnya. Audiens itu nggak ada di kontrolnya seorang MC. Tapi bukan berarti kita cuek-cuek aja ya. Jadi biasanya kalau aku udah ada di fase itu, ada beberapa mungkin dari 100 orang bisa dibilang mungkin hanya 5 atau 10% yang fokus ke kita, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau udah ada bisa dibilang banyak sekali orang yang nggak fokus, disitulah akhirnya aku mulai mencoba kayak kita ice breaking dulu nih, kita bisa gitu. Atau mungkin kita tagline dulu nih kayak gitu. Atau kita ngajak ngobrol dulu nih si penontonnya kayak gitu. Karena yang namanya MC itu, kita bukan berarti kita di panggung sendiri. Kalau bisa kita ngajakin penonton audiens itu manggung bareng kita. Nah itu yang biasanya jadi interest sama audiens. Jadi kita ngajak kolaborasi penonton dan juga mungkin stakeholder lainnya buat kolaborasi bareng kita. Sebisa mungkin cara ngebangun vibe suasana itu biasanya bukan hanya dari MC, tapi dari bantuan dari audiens. Yang pernah aku coba ya, kebetulan waktu itu ada acara, kebetulan semua audiensnya hampir perempuan 99%. 1%-nya laki-laki cuma 2 orang. Nah itulah cara aku ngebantu kayak gitu ya. Aku ambil tuh 1 orang laki-laki, aku ajak ke depan, dan kebetulan si laki-laki ini udah punya istri. Ya kan? Jadi jadi bahan perbincangan. Nah itulah enaknya seorang MC. Aku bisa ngelit mereka walaupun mereka dokter lah, mereka tentara lah, mereka udah punya istri atau belum lah. Itu cara aku ngelit seperti itu. Tapi kalau udah di luar MC aku nggak berani. Karena itu bukan jam desko. Nah, itu cara kayak gitu. Gimana, udah pernah jadi MC belum? Belum sih, kalau aku pribadi belum. Udah pernah belum? Aku pernah. Pernah ya? Iya, pernah. Cuman kalau yang aku rasain dulu ketika aku nge-MC waktu di kampus sama aku ketika di luar beda sih. Beda ya? Biasanya kalau di kampus tuh rada malu-malu, mau kayak ya udahlah skripnya gini aja bacanya, belum berani improve. Tapi kan pada akhirnya ketika kita ketemu sama orang lain dengan karakter yang beda, dengan personality yang beda, dengan requestan yang banyak banget, itu pada akhirnya kita kayak ya mau nggak mau nyari taktik sih. Itu MC harus bisa ngambil keputusan ketika dia ada di dalam sebuah acara secara cepat. Itu dari situ. Jadi nggak harus ke panitia, tapi kayak istilahnya contoh nih, mic-nya mati, tahu-tahu. Contoh narasumber mic-nya mati. Kalau seumpama dari krunya, dari panitianya nggak bawa mic, mau nggak mau kita yang ngasih. Kayak gitu. Kalau kita kan pinginnya kalau seumpama ada IO, ya udah ada IO aja yang ngasih. Ya kalau IO-nya bawa mic, kalau enggak ya mau nggak mau kita harus ngasih. Jadi kayak harus peka iya. Gitu yang aku sadari sih, MC itu harus peka. Gitu, kayak tatamin lagi deh kalau suruh ngomong. Jadi kalau acara formal juga biasanya kalau teman-teman dari pejabat pemerintah, dari sign aja kita harus udah paham, dari bahasa tubuh kita harus paham. Kayak ini istilahnya dari pejabat paling petingginya udah mau duduk atau belum nih, udah mau langsung sendiri atau belum nih, kita harus paham. Sebagai MC nggak boleh nyuekin, harus tetap disambut kayak gitu. Jadi kok dipikir-pikir sebenarnya nggak melenceng banget nggak sih psikologi sama itulah ini? Pada akhirnya aku kayak relate, sadar, oh ternyata psikologiku itu berhubungan sama komunikasi. Yang aku rasain gimana caranya aku ngebonding, aku peka, terus aku bisa ngedengerin orang sama situasi. Dan biasanya pada akhirnya orang-orang tuh kayak gimana caranya komunikasi di blend sama psikologi, itu yang aku pengen sekarang. Jadi kan mungkin bahasanya orang komunikasi pun belajar psikologi kayak gitu. Karena hubungannya sama human ya, sama orang ya. Nah, gitu. Nih Kak, minta pendapat ya. Kan banyak orang yang beranggapan bahwa public speaking itu biasanya tuh dilakuin sama orang yang extrovert. Orang extrovert, oke. Sehingga sama orang-orang yang kadang introvert tuh mereka jadi kurang memiliki rasa percaya dirinya. Nah, bagaimana pandangan Kakak tuh terhadap hal tersebut, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri khususnya bagi orang-orang yang introvert gitu Kak, nggak ada rasa percaya diri gitu. Oke, aku mau tanya dulu deh sama teman-teman di sini.
Kalau kamu, Nika introvert atau extrovert? Aku ambivert sih, kayak Ambivert. Oke, kalau Winda? Iya, sama. Sama ya. Jadi teman-teman kalau kita ngomong psikologi lagi, sebenarnya extrovert atau introvert itu sebenarnya kecenderungan. Kita bisa merubah diri kita jadi introvert, kita bisa merubah kita jadi extrovert juga. Jadi lebih ke kecenderungan. Aku juga ambivert orangnya. Jadi biasanya kalau orang-orang introvert itu kan banyak yang bilang orang introvert nggak bisa ngomong di depan umum. Orang introvert paling yang mainnya di belakang stage kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau orang introvert itu kelebihannya dia lebih peka kalau dia bisa nge-handle acara. Dia lebih peka, dia lebih bisa baca situasi. Karena orang introvert kan tipenya dia mengobservasi ya. Iya. Observasi, melihat, mengamati kayak gitu. Nah, aku mah sebenarnya kalau pekerjaanku bukan sebagai orang yang ngomong di depan umum kayak gini, aku introvert. Orangnya introvert. Itulah kenapa biasanya kalau aku setelah nge-MC, biasanya aku duduk mojok, diem. Itu karena capek. Bener-bener ngerasain nggak? Kayak energinya habis. Kayak di charge. Pernah juga waktu itu ngisi IG live karena aku kebetulan orangnya totalitas banget kalau seumpama ada sebuah acara ya. Dan IG live itu biasanya dia interaksinya sama HP. Itu lebih gampang capek lagi. Karena kayak nggak ada yang ngerespon. Iya, karena nggak ada yang ngerespon, nggak ada energi yang tersalurkan, kayak gitu ngomong psikologi lah ya, nggak ada kayak vibrasinya, nggak ada frekuensinya. Nah itu biasanya lebih capek. Nah kalau menurut aku orang introvert itu biasanya dia kalau pada akhirnya dia mau terjun dia lebih peka. Tapi dia terlihat dari cara ngomong. Dari cara ngomongnya dia tidak leluasa, tidak nggak oya-oyaan kayak gitu. Kebetulan kemarin aku sama WO juga dan masnya itu tahu-tahu ngomong, Mbak, kamu orangnya bukan extrovert ya? Soalnya kelihatan Mbak dari Mbak ngomong ketika nge-MC, ketika nge-handle akad, jadi kayak nggak terlalu lepas gitu. Iya mas, aku orangnya nggak extrovert gitu. Dan ketika udah di beberapa acara, di akhir acara udah kayak capek banget. Nah mau nggak mau, pada akhirnya kita memutuskan nih ketika acara kita menjadi orang yang benar-benar introvert atau kita menjadi orang yang benar-benar kayak kita mau ngeluapin semuanya nih, karena itu pilihan lagi sih. Kalau menurut aku pilihan. Jadi orang introvert itu bukan berarti dia nggak bisa ngehandle acara, nggak bisa public speaking di depan umum, karena semuanya kan kayak ada kelebihan ada kekurangannya. Oke, kalau dari Kak Nuri sendiri, apa pandangan Kak Nuri tentang public speaking? Itu tuh menurut Kak Nuri kayak penting nggak buat kesuksesan karir gitu? Oke, kita kalau ngomong public speaking ya. Kalau ngomong public speaking itu kan yang orang tahu kan kayak istilahnya ngomong di depan umum it's okay lah ya, atau ngomong di atas panggung gitu. Padahal yang public speaking ya kalau teman-teman tahu istilahnya public speaking ya kalau istilahnya kamu ngomong sama adikmu itu public speaking gitu loh. Kamu ngomong sama aku di sini public speaking kayak gitu. Nah, public speaking itu kita nggak harus yang namanya ada panggung, ada teratak, ada dekorasi enggak kayak gitu. Jadi kalau kita nggak boleh kayak gini nih, ini public speaking. Nah, public speaking itu menurut aku penting banget. Karena aku pernah dengar juga ada quotes, kalau kamu bisa public speaking artinya kamu bisa nge-influence dunia. Ya enggak? Contohnya nih kayak gitu, ketika teman-teman bisa public speaking, materinya tuh sebenarnya ya nggak daging-daging banget kayak gitu. Tapi kalau kita bisa public speaking, pada akhirnya orang mau dengar. Kayak contohnya, Mary Riana ngomong kayak gini ya. Kalau contohnya Mary Riana ngasih motivasi dan orang tua kita ngasih motivasi, iya nggak? Kita lebih dengerin yang mana biasanya? Mary Riana atau orang tua kita, ya kan? Itu udah cerita gitu, ya nggak? Karena beliau punya cara ngomong yang bener, punya ilmu komunikasi yang oke. Gimana caranya ngomong ke anak kecil, gimana cara ngomongnya yang ke remaja, ke dewasa, sama ke orang tua. Nah itu sebenarnya cara ngomongnya pun beda. Ketika aku ngomong sama mahasiswa, ya udah aku pengen chill aja gitu. Aku pengennya kita santai karena yang namanya mahasiswa kebanyakan santai, nggak pengen yang pusing-pusing amat karena di kampus udah pusing. SKS-nya banyak banget. Tapi kalau aku ngomong ke orang tua yang lebih tua, mau nggak mau aku harus merendahin nada suaraku. Tapi kalau aku ngomong ke anak-anak, kita nadanya ditinggiin. Bukan tinggi-tinggi banget orang marah, cuma kayak, kamu gimana gitu. Anak kecilnya gitu ya, lebih chill ya gitu. Ya lebih ceria, lebih chillnya nggak kayak chill ke mahasiswa yang lebih ada attitude-nya dan jaim-jaimnya kayak gitu. Public menurut aku penting ya. Dan lebih pentingnya itu lebih ke aku harus bawain komunikasinya dulu aja sih. Karena menurut aku komunikasi dari segi teks, dari segi ngomong ke orang itu beda kayak gitu. Karena kalau kita ke teks biasanya aku ajarin pun dan aku pelajarin dan aku dapetin pun, kalau kita ngeteks orang dengan emot dan nggak pakai emot beda persepsi. Ya enggak. Kalau selama kita ngomongin tentang
Kayak contohnya kita sebenarnya nggak lagi marah, cuman di sananya moodnya lagi nggak oke. Ya mbak nggak mau, pasti mereka ngomongnya kita lagi marah kayak gitu. Nah, public speaking ini kalau menurut aku ini penting banget. Kenapa ya teman-teman? Karena nggak mau besok teman-teman kan kalau udah lulus kan bekerja, bakal yang namanya wawancara ya kan, sama HR lah, sama stakeholder lainnya lah, atau mungkin bisa dibilang teman-teman besok pengen ngejalanin karir, entah itu yang namanya sekarang content creator, ada apa lagi sekarang yang baru media sosialnya yang warna hitam itu tweet ya kan ada tweet juga. Ya mau nggak mau harus pintar juga public speaking, walaupun tweet itu cuman yang namanya ngetik ya kan. Namanya ngetik kan pada akhirnya kita orang kan tahu nih, oh ternyata pola pikirnya si orang ini tuh kayak gini gitu. Jadi public speaking mau nggak mau penting, menurut aku penting banget. Praktis yang pada akhirnya kita tahu nih gitu, gimana caranya ngomong, gimana caranya kayak peka sama teman-teman kita di situ. Gitu. Kak, kan ini yang nonton kan otomatis banyak kan mahasiswa ya. Ada nggak sih Kak tips and triknya untuk khususnya nih mahasiswa kayak kita, apalagi kalau lagi presentasi itu pasti gugup. Itu gimana? Ada nggak tips khususnya buat mengatasi rasa gugup itu? Oke, presentasi ya. Jadi gini, kalau presentasi terus gugup, menurut aku itu wajar sih, karena aku juga dulu merasakan. Apalagi dulu aku bukan dari jurusan psikologi yang istilahnya ketika presentasi ya udahlah presentasi aja kayak gitu. Karena aku nggak suka ya kan, karena belum dapat hidayah lah dari Tuhan kayak gitu. Nah, menurut aku biasanya kalau presentasi orang gugup itu awalnya alasannya apa sih? Mungkin karena nggak baca materi dulu, ya kan? Nggak baca materi, atau mungkin ketika kerja kelompok yang buatin materi temennya, ya nggak ngerasain nggak? Jadi kita cuman kayak numpang presentasi doang, numpang baca materi, udah ya gitu, tahu-tahu selesai. Tapi kita nggak jelasin akar-akarnya dari materi ini apa kayak gitu contohnya. Nah, biasanya kalau udah gugup, dan aku pun pernah ngerasain gugup juga waktu itu sama brand besar, dan kebetulan kok belum di hire lagi. Kebetulan aku punya rada cemas sedikit, orangnya rada panikan, dan kebetulan waktu itu eventnya juga aku panik karena banyak banget terus yang dikasih sama tim IO-nya. Aku bener-bener gugup, bener-bener panik. Nah, kenapa? Pada akhirnya aku kayak mikirnya, oh ternyata aku nggak belajar awal. Aku nggak belajar, aku nggak baca materi, terus aku tidak mencari referensi di Google. Itu yang aku rasain ketika aku panik, ketika aku kayak tadi nervous ya kan yang tadi jelasin. Nah, terus yang kedua, aku terlalu terfokus sama materi yang aku buat. Aku nggak bisa nge-blend antara audiens dengan narasumber, dengan aku sendiri. Karena namanya MC itu, kan ada yang bilang, kok MC mahal gitu. Nah, skillnya banyak gitu. Harus paham apakah sama audiens, apakah sama narasumber, juga peka sama kru IO, ya kan? Jadi kayak dalam satu waktu, contoh nih ketika aku lagi ngomong kayak gini, otakku tuh jalan, habis ini ngomong apa ya? Mutusinnya gimana ya? Contoh nih ketika aku lagi ngomong, terus ada pejabat pemerintah atau ada audiens lagi berdiri atau mau pamitan, dan itu adalah guest star VIP, mau nggak mau aku harus mematahin omonganku, aku fokus ke mereka, menghormati. Mau nggak mau kan sini tetap mikir ya. Nah kayak gitu. Nah biar nggak nervous kayak gitu, teman-teman harus belajar pastinya pertama. Dan belajar itu nggak namanya dari jurnal, nggak namanya dari penelitian, bisa jadi dari YouTube, bisa jadi dari Reels dan sebagainya. Terus yang kedua, kalau bisa PPT jangan dibuat kayak buku. Jadi per poin. Iya. Jadi yang namanya per poin kan yang namanya kita presentasi apa yang kita pahamin. Bukan apa presentasi apa yang ditulis sama buku. Ya kan? Jadi kita ya selaras aja yang kita pahamin A, ya kita omongin A. Terserah kalau nanti audiens nanti kayak ada yang kurang suka, kurang paham, karena yang namanya persepsi itu nggak akan pernah salah kan. Nah itu. Terus kalau nervous lagi biasanya aku sering fokus sama nafasku. Jadi biasanya makanya ketika aku datang ke sini duduk dulu, santai duduk. Ya karena aku baru datang, tadi aku nyasar. Aku nyasar sampai Monjali, aku sampai estuari. Iya, aku pikirannya di situ, otak aku di situ mikirnya. Terus aku, oh ya relasi di sini. Soalnya relasi, sinergi, sama satu lagi apa tadi namanya applause itu hampir sama semua bentukannya. Oh, oke di sini. Nah, makanya santai, duduk, teknik nafas. Biasanya aku harus nafas dulu. Jadi ada yang namanya nafas 478. Gimana tuh Kak? Oke ya, kita praktek ya. 478 itu nanti bisa diedit nih 478. Jadi teknik nafasnya itu jadi 4 dimasukin, 7 ditahan, tuh 2, 3, 4, 5, 7, 8 dikeluarin sambil berdesis.
Jadi kalau aku udah nervous, aku udah rada panik, aku kayak gitu. Dan aku harus minum air putih. Itulah alasan kenapa air putih sangat membantuku. Itu caranya. Sebelum, jadi kalau yang namanya nervous biasanya pun kita kalau telat itu nervous pada akhirnya. Ya kan, jadi mau nggak mau ya harus datang sebelum, ketika hari H, ketika presentasi gimana, terus ya udah pada ini selesai. Tapi itu kan biasanya kan kalau misalnya kita presentasi tuh kita tuh kayak rasa ini loh, kayak gimana ya, takut yang kita sampaikan tuh salah gitu, takut keliru gitu. Nah terus itu gimana? Jadi emang intinya harus dalami materi banget gitu ya? Oke, kalau menurut aku salah nggak masalah. Salah nggak masalah. Karena narasumber pun kalau seumpama beliau nggak bisa jawab, beliau ngomong apa adanya belum bisa jawab. Nanti kita bisa diskusi di belakang kayak gitu. Jadi aku pun waktu public speaking nggak berarti aku nggak pernah salah. Aku salah pernah. Salah nggak memanggil tamu terhormat pun salah. Pada akhirnya yang tahu kalau kita salah tuh sebenarnya cuma kita sendiri. Yang tahu kita salah tuh cuma kita sendiri, yang tahu kita cemas pun kita sendiri sebenarnya. Kalau sadar nggak sadar kayak gitu. Nah biasanya kalau udah aku salah dan aku salah membacakan rundown acara, contohnya seperti itu, aku biasanya gini, wah mohon maaf saking semangatnya saya kayak gitu ya. Pada akhirnya saya lupa untuk membacakan dan juga memanggil tamu terhormat kali ini yang sangat cantik di depan kami gitu. Nah udah tahu salah, jadi kayak istilahnya kita tetap semangat dan memuji orang yang kita lupakan, kayak contohnya bukan lupakan kayak gitulah ya yang kita lupa buat menghormati. Nah itu biasanya gitu. Nah kalau seumpama teman-teman takut salah, ya mau nggak mau teman-teman nanti nggak belajar kayak gitu. Aku pun waktu nge-MC juga pernah salah kok, salah kostum pernah, salah ngomong, salah duduk juga pernah. Jadi belajar dari kesalahan, pada akhirnya kayak kita tahu nih caranya kayak gini gitu. Itu yang aku alamin, yang aku rasain. Dan kalau nggak salah aku nggak akan belajar gitu. Nggak akan belajar. Terus kalau pesan nih untuk teman-teman mahasiswa semua yang baru akan memulai mempelajari kemampuan public speaking tuh gimana? Pesan-pesannya lah. Oke, jadi aku pengen tanya deh, kalau belajar public speaking buat Winda sama Niken sendiri, sebenarnya tujuannya buat apa sih? Biar Untuk aku pribadi sih buat itu sih ngasah skillku, karena jujur aja ya untuk ngolah kata dari pikiran di otak tuh buat nyampeinnya tuh rada belibet ya, Iya, rada istilahnya belibet gitu. Nah itu tujuannya sih ya biar kalau ngomong sama orang tuh paham kita tuh ngomong apa gitu. Kalau dari Niken? tujuannya biar kadang tuh aku ngerasa aku tuh banyak ide-ide gitu Iya, Itu oke. aku tuh pengen orang-orang tuh tahu ideku tuh kayak gini loh. Iya, inovasinya banyak banget ya. Iya, aku tuh jadi dan aku tuh kadang suka excited sama ide-ideku, jadi aku pengen orang-orang juga merasakan gitu. Oke. Tapi action nggak? Abang ide doang? Dan kalau jelasin ya itu, jelasinnya suka belibet gitu. Jadi biasanya jelasin panjang lebar tapi kayak kurang jelas inti dari yang aku jelasin tuh apa. Muter dulu ke Jakarta, ke Bandung baru nyampe Jogja gitu ya. Gitu. Oke. Jadi gini, kalau kita mau ngomongin muter dulu, tadi kan lebih ke tips and triknya ya, gini public speaking biar kita oke. Kalau kita ngomongin mau muter ke Jogja, ke Semarang dulu, nggak apa-apa karena ternyata ada MC juga yang kayak gitu. Beliau di hire terus karena beliau bagus penataan katanya. Sebenarnya mau ke Jogja, cuma beliau ke Jakarta dulu, ke Semarang, ke Bandung, baru ke Jogja. Ada tipe MC yang dia juga langsung straight kayak gitu. Nah, gimana caranya public speaking? Kalau yang aku dulu pelajari, yang pengalamanku, biasanya aku belajar dulu waktu SD. Waktu SD aku udah public speaking soalnya, belajar di depan ibu, belajar di depan guru kayak gitu. Dan waktu SMP atau SMA aku sering belajar di depan adikku. Jadi adikku jadi penonton, satu orang adikku itu. Kebetulan adikku masih umur 5 tahun kayaknya waktu itu. Aku masih SMA. Adik, Kak gimana Kak? Kurang apa? Oh Mbak Nur itu kurang kayak gini. Aku belajar dari situ. Nah tapi ketika aku sebelum MC, sebelum presentasi, contoh aku menjadi seorang speaker. Aku biasanya harus belajar dulu, diapain kayak gitu, ditulis. Atau aku buka dulu bukuku yang udah lama aku tulis. Baru aja aku latihan ngomong. Mengimajinasikan aku bakal ngomong ini, aku bakal jalan ini. Udah gitu biasanya aku di depan kaca buat self talk, afirmasi ke diri sendiri. Itu ngaruh. Kalau udah nggak ngaruh, udah kayak gemeteran. Karena waktu kemarin sama ada salah satu klien dan itu benar-benar besar. Aku rada gemeteran, panas dingin, nafasku sesek.
kayak gitu karena ya udah kayak gitulah ya. Bukan berarti ketika aku ngobrol di depan umum aku nggak kayak gitu loh. Napasku sesak, gemeteran, udah sampai kayak mojok di pojokan. Aduh, aku bisa nggak ya gitu. Pada akhirnya aku chat temanku dan temanku nguatin aku. Udah. Nah, public speaking ini aku belajar dari situ, dari latihan di depan kaca, di depan orang-orang, di depan adekku. Terus self affirmation, aku belajar. Nah, public speaking ini biasanya aku pelajari juga, aku lihat dari beberapa akun-akun YouTube, kayak TED Talks, tahu? TED, aku belajar dari situ juga. Terus aku belajar dari cara-cara role modelku berbicara, aku belajar dari situ. Karena udah punya uang nih, udah cukup tabungannya, biasanya aku pada akhirnya aku kursus belajar. Nah, disitulah aku tahu, aku improve. Oh, ternyata kalau namanya MC itu kayak contohnya ya, namanya MC dari lompat dari satu acara ke acara selanjutnya itu nggak langsung oke, acara selanjutnya adalah gini. Oh, ternyata harus bridging dulu ya, kayak gitu. Aku belajar dari mana? Belajar dari YouTube, belajar dari coachku, dan menurut aku public speaking itu nggak kayak matematika ya, lebih ke fleksibel, lebih ke iya bener, apa lagi coba? Jadi kayak misalkan terus ngikut alur, ngikut air kemana arahnya, ya gitu, jadi nggak straight. Iya teman-teman, jadi teman-teman belajar di depan kaca, diimajinasikan kalau bisa belajar di depan orang-orang, dan coba minta tolong kritik dan sarannya, aku kurangnya apa kayak gitu. Nah, kalau setiap ada kesempatan sebisa mungkin diambil, karena kesempatan itu kadang nggak akan datang 2 kali gitu. Iya nggak? Iya. Wah, ternyata seru banget ya ini. Banyak hal tentang public speaking yang kayak nggak aku tahu, karena aku mikirnya misal public speaking tuh kita cuma berdasarkan dari teks aja ngomong doang, iya, gitu kan gitu. Yang penting audiens paham. Ternyata nggak cuma itu aja, cara biar audiens pahamnya ternyata emang banyak step-stepnya. Contohnya harus peka, kita harus improve gimana orangnya. Improve tuh gimana biar audiens tuh mau tetap perhatian sama kita. Terus yang paling penting percaya diri sih, biar bener banget. Kalau kitanya ragu, gimana audiens mau percaya sama kita kan? Terus jadi kayak gak heran ya kalau misal banyak MC yang bayarannya mahal, karena emang ilmu yang dicari MC tuh banyak banget. Jadi mereka bekalnya emang banyak banget. Jadi researchnya, observasi ke yang lain-lain tuh banyak. Jadi jangan protes kalau misal MC mahal. Dan kalau misal kita mau belajar public speaking, misal kita mau latihan ngobrol di depan kaca juga, itu sangat membantu ya. Yang penting dari kitanya aja mau, pasti kita bakal bisa sih ya kan. Iya bener banget. Oke, sekian diksi hari ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih buat Nuri udah meluangkan waktunya ya dan sharing ilmu yang sangat berharga ini ya, jadi membuka pikiran lagi. Oke, mungkin seru banget. Thank you. Semoga ada episode ketiga yang lebih seru, pas yang lebih kayak oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Dadah.